Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Juwita Sari, Kiki Rini Linggar Arum, dan Lutfi Setiani Mahmuda. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jenis dan Ragam Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Elektronik dan Internet. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik dan internet, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu teknologi informasi dan komunikasi, serta apa saja kegunaannya. Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian informasi antar sarana atau media. Teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Beberapa fungsi teknologi informasi dan komunikasi antara lain: yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, serta teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat, yang memudahkan kita dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Teknologi semakin canggih dan modern, mulai dari perangkat keras, hardware, sampai ke perangkat lunak, software. Maka dari itu, kita dituntut untuk mempelajarinya agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik dan internet. Materi yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet yang akan disampaikan oleh teman saya, Lutfi Setiani Mahmuda. Saya akan menjelaskan mengenai jenis dan ragam teknologi informasi yang berbasis internet. Jenis dan ragam teknologi informasi yang berbasis internet itu ada 6 jenis. Yang pertama ada email. Email atau electronic mail merupakan suatu layanan internet yang digunakan untuk mengirimkan surat atau dokumen lain secara elektronik. Email lebih sering digunakan karena lebih menghemat waktu, tidak terbatas pada biaya dan tempat, serta memiliki jangkauan yang sangat luas. Email dibagi menjadi 2, yang pertama ada email online dan yang kedua ada email offline. Email online yaitu proses penerimaan dan pengiriman surat dilakukan secara satu persatu sehingga pengguna harus terhubung ke email server. Jenis email online yang sering digunakan yaitu gmail.com, yahoo.com, dan hotmail.com. Selanjutnya ada email offline. Email offline, proses pengiriman dan penerimaan surat dilakukan secara kumulatif, yaitu dengan mengumpulkan email-email yang masuk ke email server, dan kemudian aplikasi tersebut akan mendownload secara otomatis email-email tersebut untuk kemudian dibaca oleh pengguna tanpa harus terhubung ke internet. Jenis yang kedua yaitu mailing list. Mailing list merupakan suatu layanan internet yang digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, atau ide dengan memanfaatkan email sebagai sarana bertukar informasi, gagasan, atau ide dari suatu anggota pada topik yang sama. Jenis mailing list yang populer digunakan adalah Yahoo Groups. Jenis yang ketiga adalah newsgroup. Di dalam newsgroup terdapat suatu ruang diskusi dengan memasukkan username dan password. Di dalam newsgroup terdapat suatu program yang dinamakan newsreader yang digunakan oleh user untuk berpartisipasi pada diskusi. Jika diskusi dilakukan tanpa newsreader, maka diskusi dinamakan message board. Jenis yang keempat adalah FTP atau File Transfer Protocol, merupakan media pengiriman file antar perangkat komputer yang saling terhubung ke internet. Software yang biasa digunakan FTP antara lain WS_FTP, FileZilla, dan FlashFXP. Ada 2 jenis istilah dalam FTP yaitu FTP Client dan FTP Server. FTP Client mengelola perintah-perintah yang dihubungkan ke FTP Server, sedangkan FTP Server adalah Windows Server yang memberikan umpan balik dari perintah-perintah yang dikirimkan oleh FTP Client.
Jenis yang kelima adalah VoIP atau Voice over Internet Protocol. VoIP menghasilkan kode digital yang berasal dari suara user yang telah diolah kemudian dikirimkan dalam bentuk paket data. VoIP yang banyak digunakan adalah Skype. Jenis yang keenam adalah WWW atau World Wide Web, merupakan situs penyedia data dan informasi yang dapat dimanfaatkan bersama. Di antara kelebihan WWW antara lain lebih fleksibel, efektif, efisien karena tidak diinstal di smartphone sehingga tidak menghabiskan ruang penyimpanan, dan proses pembuatan akun lebih mudah. Kekurangannya yaitu tidak dapat dioperasikan pada daerah yang tidak memiliki jangkauan internet, mudah terkena virus, dan kemungkinan dapat terjadi kebocoran data. Yang A yaitu jenis dan ragam teknologi informasi berbasis elektronik. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare atau bisa disebut dalam bahasa Inggris yaitu computer yang berarti menghitung. Komputer adalah salah satu alat elektronik atau mesin yang dapat diprogram untuk menerima data ataupun mengolah menjadi informasi yang berguna. Hasilnya dapat berupa teks, gambar, suara, dan video. Yang kedua ada telepon. Telepon merupakan alat komunikasi untuk menerima dan mengirimkan informasi dengan cepat. Melalui telepon, seseorang dapat menyampaikan maksudnya untuk kegiatan komersial ataupun non-komersial kepada orang lain dalam bentuk informasi. Yang ketiga ada televisi. Pada dasarnya, televisi adalah sistem komunikasi yang digunakan melalui serangkaian gambar elektronik yang cepat dan berurutan dengan elemen audio. Dalam bahasa Yunani, kata televisi berasal dari kata tele yang artinya jarak dan kata visi dari bahasa Latin yang artinya gambar atau citra, sehingga dapat diartikan sebuah sistem yang menyajikan gambar beserta suaranya dari suatu tempat yang jauh disebut atau dikatakan adalah televisi. Yang keempat ada radio. Radio merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan melalui cara modulasi dan cara radiasi gelombang elektromagnetik. Radio juga disebut sebagai media massa karena memiliki ciri-ciri komunikasi massa, yaitu komunikasi menggunakan media massa yang berlangsung secara satu arah. Komunikasinya melembaga, pesan bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan dan komunikasinya secara heterogen. Yang kelima ada faksimiel. Faksimiel adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima dokumen menggunakan telepon seluler. Dokumen yang dikirim melalui faksimiel sama dengan dokumen yang sebenarnya. Yang keenam ada telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan kode, yaitu sinyal listrik atau elektromagnetik untuk mengirimkan informasi yang jaraknya jauh. Kode-kode tersebut kemudian berubah menjadi sebuah tulisan alfabet yang gampang untuk diterima oleh si penerima informasi. Yang ketujuh ada MP4 player. MP4 player adalah perangkat yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan sebagai pemutar video, musik, dan game. Yang kedelapan ada cash register. Mesin cash register merupakan sebuah peralatan mekanik maupun elektronik yang digunakan untuk menghitung dan mencatat transaksi penjualan yang sudah terintegrasi secara modul dengan laci, yaitu cash drawer, untuk menyimpan beberapa mata uang. Mesin ini juga dapat mengeluarkan hasil cetak berupa struk kepada pelanggannya. Dan yang kesembilan ada kalkulator. Kalkulator merupakan alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Bahkan dapat menghitung rumus matematika tertentu pada kalkulator sains. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada kamera digital. Kamera digital merupakan alat untuk menjadikan gambar dari objek untuk selanjutnya dibiaskan melalui lensa kepada sensor CCD atau menggunakan CMOS yang selanjutnya hasil tersebut direkam dalam format digital ke dalam media simpan digital. Karena format dan hasilnya digital, maka rekaman gambar juga diolah digital juga seperti komputer dan mesin cetak lainnya.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.